Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita pada sore hari ini adalah pertemuan yang kedua, dan ini memasuki pada materi yang pertama. Kalau pertemuan yang pertama itu kita tidak membahas materi perkuliahan, tetapi lebih membahas pada kontrak belajar kita selama 1 semester. Pada pertemuan yang kedua ini kita sudah memasuki materi yang pertama. Nah, oleh karena materi ini sebagai materi yang pertama, maka termasuk bagian dari materi ini yang akan masuk juga di UTS. Ya. Jadi mulai pada pertemuan ini, materi yang pertama ini itu menjadi bahan bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan masuk di UTS. Nah, itu. Jadi materi yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian objek, ruang lingkup, dan juga tujuan kita belajar mata kuliah ini. Ya. Untuk apa? Sebelum kita tahu lebih jauh, tentunya kita harus mengenal kenapa sih kita butuh belajar MSI ini, metodologi studi Islam ini, apa yang penting, urgensinya apa, ya, tujuannya apa, ya, dan begitu seterusnya. Nanti kita bahas kaitannya dengan materi yang pertama ini. Ya. Pada materi yang pertama ini, sebelum saya sampaikan kaitannya dengan beberapa hal, tentunya kita akan memasuki pandangan umum terlebih dahulu. Jadi beberapa orang, ya, khususnya terjadi pada awal tahun 1970, ya, ini banyak orang beranggapan bahwasanya penelitian agama itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, yang banyak orang-orang itu enggan untuk meneliti agama. Kenapa? Karena agama itu kan sebuah kepercayaan, ya, sehingga kalau itu sebuah kepercayaan, maka bagi penganutnya itu adalah merupakan sesuatu yang final, sesuatu yang memang itu dianggap sebagai sesuatu yang mapan dan sudah tidak perlu diteliti lagi. Ngapain meneliti sesuatu yang sudah mapan? Nah, ini sudah jelas yang merupakan sebuah keyakinan. Ngapain kemudian harus ada penelitian dan harus dikorek-korek isinya, ya, ajarannya dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian mengakibatkan penelitian agama Islam itu metodologinya sangat jauh tertinggal, ya. Karena masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan nanti kalau penelitian nanti malah menyesatkan agama, malah kemudian membuat orang tidak sholat dan lain sebagainya. Nah, ini pandangan-pandangan yang seperti ini yang kemudian muncul pada beberapa tahun, yang khususnya pada awal-awal tahun 1970, ya. Ini dikutip dari bukunya Pak Atok Mudhor, ya, Profesor Atok Mudhor. Nah, beliau menyampaikan seperti itu. Pada awal-awal tahun 1970 ada sebuah anggapan yang itu sangat miris, ya, bagi perkembangan metodologi dalam keilmuan keislaman itu. Nah, tentunya kita harus tahu ini. Jadi orang-orang yang menyatakan bahwa tidak perlu diteliti, itu harus diketahui bahwasanya sifat kajian ajaran Islam itu ada dua, ya. Ada sifatnya itu ta'abudi dan ada sifatnya itu ta'akuli. Kalau ta'abudi itu at-ta'abudu huwa ma la yu'qalu ma'nahu wa la tudraku illatuhu. Wa amma ta'akulu ma laysa minhu. Yang namanya ajaran agama yang sifatnya ta'abudi itu adalah jenis ajaran agama, khususnya ibadah, yang tidak memiliki sebab dan alasan. Jadi tidak perlu dipertanyakan, cukup kita hanya menghamba saja, cukup kita hanya menerima sami'na wa ata'na ada ajaran yang semacam ini, yang ta'abudi, ya. Misalkan gini, sholat maghrib itu 3 rakaat. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah, 3 rakaat itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Kenapa sih sholat maghrib itu 3 rakaat? Kenapa tidak 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat? Dan begitu seterusnya. Yang semacam itu
tidak perlu dipertanyakan. Itulah sisi ajaran Islam yang sifatnya ta'abudi. Ya. Tapi ada yang sifatnya ta'akuli. Ya. Kalau yang ta'akuli itu ada sebab, ada alasan. Misalkan kebutuhan masyarakat kaitannya dengan zakat, misalkan gitu ya. Kaitannya dengan zakat itu membutuhkan distribusi yang tidak hanya konsumtif, tetapi juga distribusi yang sifatnya produktif, misalkan gitu ya. Kalau konsumtif itu kan ya hanya makanan pokok yang dibagikan, sementara kalau hanya makanan pokok itu habis dalam waktu beberapa minggu saja sudah habis. Tapi kalau misalkan itu distribusinya memakai sesuatu yang produktif, itu akan bisa bertahan lama dibandingkan hanya konsumtif. Kalau hanya beras ya itu bisa habis dimakan. Tapi kalau misalkan bagi orang yang bekerja becak, misalkan tidak punya becak, akhirnya dari hasil zakat itu kemudian dibelikan becak. Jadi zakatnya dengan menggunakan becak, bukan dengan menggunakan beras, bukan bahan makanan pokok itu bukan, tetapi misalkan pakai becak. Nah kalau bahan makanan pokok selesai sudah, kalau udah habis selesai. Tapi kalau becak itu bisa suatu saat akan terus mendapatkan keuntungan dari becak itu, terus pemberdayaannya itu selalu ada sampai waktu yang lama tentunya. Nah ini namanya zakat produktif. Jadi ada satu sisi yang kemudian zakat itu ta'abudi, yaitu bahwa kewajibannya dan juga pertanyaan kapan waktunya dikeluarkan dan lain sebagainya itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Tetapi kaitannya dengan distribusi itu bisa ta'akuli, bisa ada sebab, bisa ada alasan kenapa kok terjadi perubahan dalam hal itu. Itulah sisi ajaran Islam ya, sehingga bisa untuk menjawab kaitannya dengan orang yang kenapa kok harus meneliti agama. Agama itu sudah mapan, ngapain juga diteliti. Nah ini bisa menjadi bagian dari jawaban dari bahwa Islam itu ada unsur yang ta'abudi, ada yang sifatnya itu memang tidak perlu dipertanyakan, ya, tidak perlu dipertanyakan, kita hanya nurut gitu saja, kita hanya sami'na wa ta'na. Ada juga yang perlu dinalar, perlu dianalisis, perlu dikaji dan begitu seterusnya. Kemudian kaitannya dengan pengertian dari metodologi studi Islam. Kita pecah-pecah dulu ya. Ada 3 kata di situ, ada metodologi, ada studi, dan juga ada Islam. Metodologi itu kalau secara bahasa itu berasal dari Yunani, metodos dan logos. Kita tahu sendiri bahwa bahasa Indonesia itu kan sering mengutip bahasa-bahasa asing yang kemudian dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Tentunya dengan terjadi perubahan ungkapan ya, perubahan suara dari bahasa itu. Nah, jadi ada metodos dan ada logos. Jadi kata metodos itu adalah merupakan kata-kata yang dari metode, kemudian ada logos. Jadi ada 2 ini. Metodologi itu ada terbagi 2, metodos dengan logos. Metodos itu terdiri dua suku kata juga, meta dengan hodos, itu kalau dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya adalah jalan atau cara atau metode. Ya, jadi metode atau suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Ya, suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sementara logosnya itu adalah ilmu. Jadi kalau dikaitkan dengan itu, metodologi berarti ilmu yang di mana untuk mengetahui cara, ya, ilmu yang untuk mengetahui cara atau jalan yang bisa dilalui untuk mencapai tujuan. Nah, itu bisa berarti seperti itu. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, metodologi artinya adalah ilmu tentang metode, uraian-uraian tentang metode. Jadi kalau bisa kita simpulkan, metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang bisa digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Karena kalau kaitannya dengan ilmu, itu menemukan kebenarannya ada unsur-unsur yang tentunya punya cara tersendiri ya. Kalau kaitannya dengan ilmu pengetahuan itu ada untuk menemukan kebenaran, ada datanya, ada verifikasinya, dan ada uji kelayakan dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bagian dari langkah-langkah untuk memperoleh kebenaran. Dan itu merupakan langkah itu namanya metodologi. Kemudian kalau studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, studi diartikan sebagai penelitian ilmiah.
atau kajian atau telaah. Gitu ya. Kalau Islam itu sendiri, ya ini nanti kita bahas di lebih jauh kaitannya dengan Islam di pertemuan yang ketiga nantinya, di materi yang kedua nanti kita akan lebih banyak membahas tentang Islam. Tapi secara umum Islam ini adalah kalau kita artikan secara bahasa itu lebih pada ketundukan, ya, penyerahan secara total, ya, berserah diri secara total. Sehingga kalau dirangkai berarti Islam itu adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan tujuan, ya, dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini bisa diartikan sebagai Islam. Selanjutnya kaitannya dengan metodologi menurut Abraham Kaplan. Metodologi itu adalah pengkajian, studi, kemudian pengenalan, penggambaran, ya, deskripsi, kemudian penjelasan, eksplanasi, pembenaran, justifikasi, kemudian melahirkan generalisasi, penyimpulan, atau konklusi. Generalisasi berarti bisa merambah pada teori yang umum, ya, sehingga bisa misalkan gini, air ketika dipanaskan 100 derajat maka akan mendidih. Nah, ini namanya penyimpulan atau generalisasi bahwa air itu ketika dipanaskan sekian derajat, yaitu 100 derajat, maka akan mendidih. Ini namanya awalnya adalah pengkajian, terus kemudian penggambaran, penjelasan, pembenaran, baru setelah itu penyimpulan sebuah pengetahuan. Ini kaitannya dengan metodologi. Jadi kalau diartikan pengertian studi Islam itu, kalau secara bahasa Indonesia bahasa Arabnya itu studi Islam itu dirosah Islamiyah. Jadi misalkan ada teman kalian atau ada saudara atau tetangga yang kuliahnya di tengah misalkan, jurusannya apa? Dirosah Islamiyah. Itu berarti jurusan yang tentang mengenal tentang studi Islam. Atau kalau misalkan itu di teman atau saudara yang kuliahnya di Barat, ya, di Eropa atau di Amerika, ya, itu nanti terkenal dengan bahasa istilah Islamic Studies. Pengertiannya adalah usaha sadar, sistematis, dan metodologis untuk mempelajari ini isinya mengetahui, memahami, membahas secara mendalam, itu mempelajari, ya. Mempelajari itu mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik yang berhubungan dengan normativitasnya, normativitas itu yang sifatnya normatif, aturan baku, dan historisitasnya yang kaitannya dengan aktualisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari zaman periode klasik sampai ke periode modern. Pengertian studi Islam. Sementara kalau pengertian metodologi studi Islam tinggal perangkai saja, ya. Berarti suatu ilmu yang memuat atau berisi prosedur atau langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mempelajari Islam secara tepat, ya, cepat, efektif, efisien, dari mulai menemukan fakta, ya, dalam ajaran agama sampai kemudian mengeneralisasi baik Islam itu sebagai sumber ajaran agama atau sebagai sumber ajaran agama itu berarti yang normativitas, sebagai pengalaman berarti historisitas, baik dikenal dengan normativitasnya atau historisitasnya. Kalau kita bisa ambil contoh, ya, jadi beberapa kelompok studi Islam itu, ini sekedar contoh saja ini, ya. Jadi misalkan jenis studi Islam itu ada fikih, majelis ilmunya usul fikih, kaidah fikih, fikih kontemporer, qawaid fikih, yang terus kemudian qawaid usuliyah dan lain sebagainya. Itu misalkan jenis studi Islam kaitannya dengan fikih. Ada jenis studi Islam tentang Al-Qur'an, misalkan ada usulut tafsir, ulumut tafsir, ada tilawah, ada tajwid, dan begitu seterusnya. Ada hadis, ya, studi Islam yang kaitannya dengan hadis. Ada jenis ilmunya, usulul hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, dan begitu seterusnya. Ada yang kaitannya dengan bahasa, lughat, yaitu ada fonologi, ada nahwu sorof, ada balaghah, dan lain sebagainya, dan begitu seterusnya. Yang kaitannya dengan studi-studi tentang keislaman. Jadi lebih menyeluruh, ya. Jadi metodologi studi Islam itu
adalah menyeluruh pada semua kajian-kajian yang kaitannya dengan keislaman. Nanti dikembangkan masuk ya di lain-lainnya itu. Kemudian kita lanjut pada bagian ruang lingkup metodologi studi Islam. Ya, sejauh mana sih ruang lingkup yang akan dipakai dalam penjelasan mata kuliah metodologi Islam itu? Ya, kemudian saya merangkum dalam 3. Ya. Ini ruang lingkup yang kemudian karena saking luasnya studi Islam, ya, maka kemudian dari luasnya studi Islam itu, kemudian saya rangkum menjadi ada menguraikan 3 hubungan intinya. Hablum minallah, ini berarti kajian-kajian yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah, ya. Ada fikih ibadah, ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan hubungan vertikal. Mungkin juga ada tasawuf, mungkin juga ada konsep keimanan, nah itu ya tentang misalkan teologi, nah itu tentang mata kuliah tentang teologi itu berarti termasuk bagian dari studi Islam ya, yang antara hubungan manusia dengan Allah atau vertikal. Ada juga hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia, kajian yang menjelaskan tentang hubungan manusia dengan manusia. Ada misalkan fikih muamalah, ada munakahat, nah termasuk perbankan syariah itu bagian dari fikih muamalah, ya. Ekonomi syariah itu juga termasuk fikih muamalah dan lain sebagainya yang kaitannya dengan antara hubungan manusia dengan manusia, ya. Studi-studi Islam yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian juga ada hablum minal alam, kajian-kajian studi Islam yang kaitannya hubungan manusia dengan alam semesta. Ada fikih lingkungan, ada pelestarian alam, ada misalkan pertanian. Pertanian itu kalau di fikih muamalah kan ada muqaroh, ada musakoh, ada muzaroah. Nah itu bagian dari pertanian ya, yang dijelaskan kaitannya dengan studi Islam. Ya, misalkan konsep pertanian dalam konsep musakoh, misalkan atau konsep muzaroah atau konsep dan lain sebagainya lah, yang intinya kaitannya dengan hubungan manusia dengan alam. Atau juga termasuk bagian dari hutan ya, misalkan pembakaran hutan dan lain sebagainya, itu juga termasuk bagian studi-studi Islam, bagaimana hukumnya orang yang membakar hutan dan tidak bertanggung jawab untuk menghijaukan kembali misalkan gitu. Itu nanti akan dibahas, itu studi Islam itu maksudnya. Berarti membahas tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi ada 3 hubungan yang kemudian menjadi rangkaian studi Islam. Dan itu bisa mencakup semua, banyak sekali jenis ilmu dan juga jenis nama-nama ilmunya untuk membahas tentang 3 hubungan ini. Selanjutnya kaitannya dengan objek keilmuan studi Islam. Objek keilmuan studi Islam itu ada yang berada di posisi wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang kemudian telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama atau tokoh panutan masyarakat pada umumnya. Jadi begitu ada teks atau nas Quran ataupun hadis, ya, kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan oleh para ulama atau dijelaskan oleh kiai atau tokoh panutan masyarakat sekitarnya, menjelaskan tentang hadis, menjelaskan tentang ayat Quran, ya, yang kemudian ini menjadi sebuah praktek keyakinan yang kemudian masyarakat itu dari apa yang sudah diinterpretasikan oleh para ulama, oleh para tokoh itu kemudian dijalankan, dipraktekkan. Ya, secara ini berarti yang semacam ini sudah menjadi bagian dari objek keilmuan studi Islam. Ya, misalkan fikih, ya fikih itu kan sejatinya kan adalah merupakan interpretasi atau yang sudah ditafsirkan oleh para ulama yang berasal dari Quran dan hadis. Ya, kalau misalkan sholat itu kalau nyari di Quran, sholat itu nggak jelas apa namanya, jumlah rakaatnya berapa, itu belum dijelaskan karena Al-Quran hanya menyebutkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sholat apa? Berapa jumlah rakaatnya dan lain sebagainya itu belum dijelaskan. Ada hadis pun belum begitu lengkap. Barulah kemudian
diinterpretasi, ditafsirkan oleh para ulama sehingga menjadi sebuah praktek ibadah, praktek keyakinan dalam menjalankan agama yang sudah umum diketahui oleh masyarakat dan kemudian dipraktekkan secara langsung. Ini juga termasuk bagian dari keilmuan studi Islam. Ada juga di wilayah-wilayah teori keilmuan. Ya, wilayah teori-teori keilmuan yang kemudian dirancang, disusun secara sistematis dan metodologinya ya, disusun oleh para ilmuwan, oleh para ahli, oleh para ulama ya, dalam sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Ini kalau yang seperti ini ya, adalah konsep dasar yang kemudian belum jadi dalam dipraktekkan belum jadi, masih dalam sebuah wilayah teori. Ya, misalkan usul fikih. Usul fikih itu belum bisa dikonsumsi. Karena yang bisa dikonsumsi itu adalah fikih. Usul fikih hanya membantu supaya mendapatkan keputusan hukum yang pasti berasal dari nas, yang kemudian hasilnya itulah fikih. Jadi ibaratnya masakan, usul fikih itu adalah cara bagaimana memasak. Nah, fikihnya adalah masakan yang sudah jadi, yang tinggal dikonsumsi saja. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi wilayah yang teori-teori ini belum bisa dipraktekkan secara langsung, karena berupa teori-teori, berupa epistemologi, bangunan-bangunan keilmuan. Kemudian yang ketiga, ada di wilayah telaah kritis yang lebih populer disebut dengan metadiskursus. Ya. Nah, terhadap sejarah perkembangan jatuh bangunnya teori-teori itu yang disusun oleh kalangan ilmuwan atau kalangan para ulama. Yang kemudian dari situlah kemudian muncul ada filosofis, ya, kaitannya dengan filosofis. Nah, disinilah kemudian digagas oleh bidang ilmu tentang filsafat. Ya. Itu juga termasuk keilmuan studi Islam, filsafat ilmu, filsafat Islam, gitu ya. Itu juga termasuk bagian dari studi Islam, cek keilmuannya. Selanjutnya kaitannya dengan urgensi, ya, sejauh mana pentingnya mata kuliah metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam ini ya sangat penting diberikan kepada mahasiswa dalam rangka memberikan bekal metodologis. Metodologis itu berarti kemampuan untuk memilih dan juga menerapkan sebuah metode yang dianggap tepat, cepat, serta efektif dan efisien dalam menempuh studi Islam. Misalkan kalian ini berarti jurusannya adalah perbankan syariah. Nah, untuk meneliti tentang perbankan syariah, tentunya ada metodologi, ada metode yang harus dianggap sebagai efisien ya atau efektif dalam mengkaji perbankan syariah. Maka metodologi studi Islam ini mendorong mahasiswa yang jurusan perbankan syariah juga bisa membuat langkah-langkah metodologis dalam mengkaji perbankan syariah itu sendiri. Kemudian berharap dengan bantuan metodologi itu akan mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang Islam. Karena Islam kadang diyakini hanya sebagai keyakinan. Begitu ada pertanyaan, kenapa seperti itu? Ya itu kan sudah dari sananya seperti itu. Ya. Nah, sudah dari sananya. Nah, ini kan berarti butuh ada jawaban-jawaban yang komprehensif ya, sehingga selalu aktual interpretasi ulama itu harus selalu bisa dikaji dalam metodologinya. Kenapa kok ada perbedaan pendapat para ulama? Kenapa kok misalkan Imam Syafi'i kok bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu, sementara misalkan ulama Hanafi ya itu tidak batal wudhunya bersentuhan kulit, yang batal itu hanya ketika berhubungan badan. Nah itu kenapa kok berbeda seperti itu? Nah maka kita akan tahu bagaimana metodenya dalam merangkai pengetahuan seperti itu. Oh ternyata seperti ini. Hingga akhirnya menjawab permasalahan yang kaitannya dengan masih lemahnya penguasaan metodologi. Ya. Mengakibatkan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama yang dipahami oleh masyarakat itu yang kadang menjadi perpecahan umat. Perbedaan ulama itu para ulamanya sudah mengetahui metodologinya, tetapi bagi pembacanya, penganutnya ya dari kita itu kalau memahami perbedaan itu akhirnya terjadi perpecahan umat.
Ya. Ada yang tidak kunut, ada yang kunut pecah. Nah, itu. Ada yang kemudian satunya kaitannya dengan hari rayanya hari ini, ada yang hari rayanya besok, misalkan gitu, pecah. Nah, ini kan karena lemahnya penguasaan metodologi. Semuanya memiliki langkah-langkah metodologis yang kemudian menjadi keputusan masing-masing. Kalau kita tidak tahu metodologinya, ya perbedaan itu akhirnya saling-saling menyalahkan. Itu yang terjadi. Sehingga perlu adanya mata kuliah metodologi studi Islam ini untuk menjawab diantaranya permasalahan lemahnya penguasaan metodologi yang mengakibatkan perbedaan pendapat itu dipahami sebagai sesuatu yang menjadi perpecahan umat. Kemudian yang keempat, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap Islam maupun di luar Islam yang seringkali berasal dari wacana kontroversi, provokasi, baik yang dilakukan oleh orang Islam sendiri ataupun orang Muslim sendiri, orang non Muslim ya, baik orang Islam sendiri atau orang non Muslim. Nah, makanya jangan sampai kemudian Islam dianggap sebagai sesuatu agama yang keras, ya, agama yang mungkin radikal, agama yang tidak manusiawi, agama yang bagaimana. Ini kan karena terjadi kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, ya, karena tidak tahu metodologinya. Kenapa kok seperti itu? Ya, misalkan di dalam Al-Quran ada fa'au aidiyahuma, orang yang mencuri dipotong tangannya. Metodologinya apa? Dipotong tangannya itu. Ya, apakah kemudian bisa digantikan dengan cara yang lain? Apakah harus seperti itu dan begitu seterusnya? Ini juga bisa menjadi bagian dari langkah-langkah kita dan menjadikan pemahaman kita itu secara menjadi komprehensif ya, menjadi lengkap. Selanjutnya kaitannya dengan fungsi dan peran metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam atau MSI ini mengarahkan kita untuk mengadakan usaha pembaruan pemikiran ajaran Islam agar mampu senantiasa beradaptasi dan mampu menjawab tantangan atau juga tuntutan zaman yang selalu berubah, yang selalu menuntut adanya perubahan, sehingga supaya Islam ini tidak kemudian membahas sesuatu yang baru itu ketinggalan zaman, maka perlu ada pembaruan, perlu ada penyesuaian. Nah, metodologi studi Islam ini itu mengarahkan kita untuk bisa mengadakan usaha-usaha supaya ajaran Islam itu selalu beradaptasi dan mampu menjawab tuntutan zaman. Kemudian MSI juga mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar menjadi muslim yang sejati, menjadi muslim yang solutif. Kalau bahasanya Bu Tejo itu kan, jadi wong ki sing solutif. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa MSI ini akan menjadikan orang Islam itu menjadi orang yang solutif, ya, mampu memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang perlu ada jawaban yang itu bisa mencerahkan. Nah, MSI ini mampu mengarahkan seperti itu. Kalau bagi yang memahami perkuliahan ini ya. Kemudian MSI juga menjadi solusi agar Islam tidak disalahpahami oleh outsider, oleh non-Muslim. Ya. Kita tahu bahwa Islam itu di kalangan non-Muslim ya, itu kayaknya Islam itu kasar, keras, ya, teroris dan lain sebagainya. Agar supaya Islam itu tidak disalahpahami oleh outsider. Nah, ini kalau sudah dipahami oleh outsider seperti itu, yang negatif-negatifnya, itu kita sulit akan dakwah kepada mereka untuk supaya mereka masuk Islam itu sulit sekali itu. Nah, makanya metodologi studi Islam ini mengajarkan kita untuk mencari solusi yang tepat agar Islam itu tidak disalahartikan oleh agama lain. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini, selama mata kuliah ini berlangsung, ya saya menginginkan bahwa mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep Islam secara holistik, baik secara teoritis maupun juga secara praktis. Nah, ini juga harus dipahami selama kita melaksanakan perkuliahan ini. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mengkritisi praktek keberagamaan yang eksklusif. Eksklusif itu tertutup ya, tidak terbuka, tidak kemudian terbuka, ya, tapi kolot lah intinya. Keberagamaan yang kolot ini dikritisi. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok harus ada satu cara? Kalau misalkan tujuannya itu ke Jakarta, kenapa kok harus naik kereta? Kenapa tidak naik mobil saja? Kenapa tidak naik pesawat saja lebih cepat dan lain sebagainya? Ini namanya mengkritisi praktek-praktek yang
tujuannya mau ke Jakarta tapi hanya menggunakan satu sarana saja. Nah, dikritisi, karena di pesawat ya ada mobil, misalkan kayak gitu, dan begitu seterusnya. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Kemudian mahasiswa mampu menjabarkan konsep integrasi Islam dan sains. Jangan sampai mahasiswa setelah belajar mata kuliah MSI ini masih mendikotomi mata pelajaran atau mata kuliah. Misalkan orang yang kuliahnya di IAIN, di UIN, itu adalah orang Islam, ya, itu belajar Islam. Tapi kalau yang di UNSUD, di UGM, di UNI, dan sebagainya, itu adalah belajar ilmu-ilmu kafir. Nah, itu jangan sampai kemudian muncul bahasa seperti itu setelah mempelajari mata kuliah MSI. Karena itu harus ada integrasi ya antara Islam dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Islam membutuhkan bantuan sains ya. Misalkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Itu berapa SR itu kiamat itu. Nah, yang mampu memahami SR itu kan ilmu-ilmu yang bukan di fikih tidak ada, ilmu tentang geologi, geofisika itu tidak ada. Adanya di kampus umum ya, di UGM, di UNSUD ya. Nah, sehingga itu bisa diintegrasikan, digabungkan dengan konsep Islam, konsep kiamat digabungkan dengan konsep kaitannya dengan struktur bumi. Nah, itu. Buminya hancur, buminya keluar semua isi buminya. Isi bumi siapa saja? Ada apa saja di bawahnya? Ada jarak berapa ke dalam itu. Nah, itu kan dipahami oleh ilmu-ilmu sains. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep moderasi dalam beragama. Nah, itu. Ada konsep moderat yang berada di tengah, tidak saling menyalahkan satu pihak, tapi menjadi penengah, menjadi orang yang bijak, yang menjadi mediator. Nah, bagaimana konsep moderator dalam menjadi mediator, ya, tidak saling menyalahkan, saling menengahi. Nah, ini yang dilakukan dalam konsep moderasi beragama. Ya. Dan mahasiswa mampu menjelaskan konsep itu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan arah dan tujuan dari studi Islam. Ya. Arah dan tujuan dari studi Islam itu pertama untuk mempelajari secara mendalam tentang sebenarnya apa itu agama Islam itu, ya, serta hubungan-hubungannya dengan agama lain, dan juga dalam kehidupan kebudayaan manusia, ya, dalam peradaban. Apa saja yang kemudian menjadi hakikat pentingnya agama Islam itu dalam kehidupan manusia itu apa, dan dalam hubungannya dengan agama-agama lain itu seperti apa. Itu menjadi arah tujuan studi Islam. Kemudian juga untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Bagaimana menjabarkannya, bagaimana operasionalnya dalam pertumbuhan, perkembangan budaya dan peradaban sepanjang sejarah itu juga menjadi bagian dari arah dan tujuan studi Islam. Kemudian untuk mempelajari secara mendalam dasar-dasar ajaran Islam. Apa saja sih dasar-dasar atau sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai langkah untuk melakukan sesuatu dalam agama Islam itu, dari mana sumbernya dan sejauh mana aktualisasinya, apakah sesuai dengan zamannya, apakah tidak cocok, ya, apakah misalkan Al-Quran itu membahas tentang ada cerita-cerita Nabi yang lalu, ada cerita tentang masyarakat yang sebelum Nabi Muhammad, itu apakah cocok kalau kemudian disampaikan pada saat ini yang zamannya sudah jauh berbeda, apakah masih cocok? Nah, ini yang kemudian arah tujuan studi Islam itu akan memberikan pelajaran yang secara mendalam untuk kita mengetahui seberapa aktualnya ajaran Islam itu. Kemudian yang selanjutnya untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam, dan juga bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia. Ada beberapa prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang itu tidak boleh disalahartikan. Kalau nanti kan ada prinsip, ada yang usul, ada yang furuh. Usul itu adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar, dan itu tidak boleh diganggu gugat. Kalau yang kayak gitu harus sama bahasa, sama pemahaman. Jangan sampai ada perbedaan kaitannya dengan prinsip agama Islam atau nilai-nilai agama Islam. Begitu ada furu'iyah, silakan ada perbedaan diperbolehkan. Tapi kalau kaitannya dengan usul, dengan inti ajaran Islam, ya, atau nilai-nilai dasar, yaitu harus sama, satu bahasa semua umat itu, ya, umat Islam tentunya.
Nah, itu juga menjadi arah dan tujuan studi Islam. Dan yang terakhir, kaitannya dengan siapa saja sih yang bisa mengkaji studi Islam. Ya. Bebas siapapun bisa mengkaji studi Islam, baik itu orang Islam itu sendiri ataupun orang yang non-Muslim. Banyak ya tokoh-tokoh non-Muslim mengkaji tentang Islam. Nah, buktinya ada banyak universitas-universitas di luar negeri, di Barat, di Amerika, ya, di Eropa, di Amerika, itu ada prodi atau jurusan yang kaitannya dengan Islamic Studies. Itu berarti menunjukkan bahwasanya mereka juga mengkaji studi Islam. Ya. Bahkan nanti kita akan mengenal tentang beberapa tokoh yang mungkin ya itu luar biasa ya. Saya contohkan misalkan Senoch Burgonye. Senoch Burgonye itu dalam kisah ini ya Senoch Burgonye orang Belanda ya, orang Belanda yang kemudian dia hafal Quran ya. Hafal Quran dan dia haji. Dia orang Barat itu kan kalau mengkaji sesuatu itu insider. Insider itu masuk ke dalam bagian dari itu. Kalau misalkan mengkaji tentang ritual keagamaan, ya ikut jamaah, ikut sholat, ikut kalau misalnya tahlilan, ya ikut tahlilan. Kalau itu haji, ya ikut haji. Kalau itu memahami Qurannya harus hafalannya, dia hafid. Ya. Tetapi hanya untuk sekedar mengkaji saja, bukan untuk kemudian menjadi sebuah keyakinan dan sebuah pemahaman. Kalau itu non-Muslim. Tapi kalau Islam itu jelas mempelajari studi Islam itu untuk kaitannya dengan memperkuat keyakinannya, memperkuat pemahaman keislamannya, sehingga ajaran-ajarannya itu dipahami dengan baik, dengan metodologi yang lengkap, dengan metodologi yang tertata. Itu yang nanti dapat saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa sumber referensi yang bisa, tentunya di RPS sudah ada ya beberapa ini, dan juga di pertemuan pertama juga saya sudah menjelaskan, kalian bisa mendownload aplikasi